Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surtila Wawan dengan NPM 022723 Di sini saya akan membahas tentang materi selama 7 pertemuan. Untuk teman-teman, kita simak saja pembahasan sebagai berikut. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perbedaan utama antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional. Terletak pada prinsip, tujuan, dan cara operasinya. Berikut penjelasan secara rinci. Yang pertama, dasar filosofi. Dalam ekonomi syariah berbasis pada ajaran Islam dengan pedoman utama Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat serta keadilan sosial. Dan dalam ekonomi konvensional berbasis pada teori ekonomi modern yang bersifat sekuler dengan tujuan utama efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan keuntungan material. Yang kedua, prinsip utama. Dalam ekonomi syariah, larangan riba atau bunga karena dianggap eksploitasi, larangan gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi, mengedepankan keadilan dalam transaksi, pembagian keuntungan dan risiko secara adil atau prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam ekonomi konvensional memungkinkan bunga sebagai alat keuntungan, mengizinkan transaksi spekulatif dan ketidakpastian selama legal. Fokus pada efisiensi pasar dan memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, instrumen keuangan. Dalam ekonomi syariah, instrumen berbasis syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama, murabahah atau jual beli dengan margin, izarah atau sewa, dan zakat, infak, sedekah. Tidak ada obligasi berbunga atau investasi di sektor haram, misalnya alkohol atau perjudian. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, instrumen seperti obligasi, deposito berbunga, dan saham biasa tidak membatasi sektor investasi kecuali untuk alasan legal atau regulasi. Yang keempat, tujuan. Dalam ekonomi syariah, mencapai keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, memastikan distribusi kekayaan yang adil, menghapus eksploitasi dan ketidakadilan dalam ekonomi. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, fokus pada memaksimalisasi keuntungan individu atau perusahaan, tidak terlalu memperhatikan aspek moral atau spiritual. Yang kelima, manfaat sosial. Dalam ekonomi syariah mendorong aktivitas ekonomi yang berlandaskan etika dan moral, mengutamakan kesejahteraan sosial melalui zakat, wakaf, dan sedekah. Sedangkan dalam ekonomi konvensional lebih bersifat individualistis, meskipun ada mekanisme pajak untuk redistribusi kekayaan. Contoh perbedaan praktis bank syariah, keuntungan diperoleh dari sistem bagi hasil, bukan bunga. Bank konvensional memberikan kredit dengan bunga tetap atau variabel. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan spiritual dan sosial untuk mencapai keberkahan dalam kehidupan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu keunggulan, kelemahan, dan tantangan produk perbankan syariah. Yang pertama, keunggulan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, menghindari praktik riba, gharar, dan masyir sehingga lebih etis dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Cocok bagi nasabah yang mengutamakan transaksi halal, transaksi yang adil, sistem bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah memberikan keadilan karena risiko keuntungan dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah, meningkatkan kesejahteraan sosial, melibatkan instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf yang membantu distribusi kekayaan lebih merata. Stabilitas keunggulan, menghindari spekulasi berlebihan atau produk derivatif yang tinggi resiko sehingga lebih stabil dalam jangka panjang. Fleksibilitas produk, beragam produk sesuai kebutuhan seperti murabahah atau jual beli, ijarah atau sewa, dan salam atau pembelian pesanan di muka. Dukungan moral dan spiritual memberikan ketenangan bagi nasabah muslim karena sesuai dengan nilai agama dan etika. Adapun kelemahan perbankan syariah, kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat belum memahami prinsip dan mekanisme produk syariah, sehingga cenderung memiliki bank konvensional. Biaya operasional lebih tinggi. Proses akad dan pengawasan syariah membutuhkan biaya dan tenaga lebih besar sehingga berpengaruh pada margin keuntungan.
Keterbatasan produk investasi, tidak semua sektor ekonomi dapat dibiayai. Contohnya sektor non-halal. Sehingga peluang bisnis lebih terbatas dibanding bank konvensional. Kurangnya stabilitas, skala operasi perbankan syariah umumnya lebih kecil dibandingkan bank konvensional, sehingga saingnya terbatas. Kurangnya infrastruktur dan teknologi. Beberapa bank syariah belum sepenuhnya memiliki teknologi dan sistem modern yang setara dengan bank konvensional. Tantangan perbankan syariah, persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah sering dianggap kurang kompetitif dari segi bunga setara atau nisbah bagi hasil dibandingkan bunga bank konvensional. Regulasi dan pengawasan. Perbankan syariah membutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan syariah. Minimnya SDM yang kompeten, kurangnya tenaga kerja yang memahami prinsip syariah sekaligus memiliki keahlian dalam bidang keuangan modern. Ketergantungan pada sentimen religius. Masih banyak nasabah memiliki bank syariah hanya karena alasan agama, tanpa memahami nilai ekonominya, sehingga loyalitas rendah saat keuntungan dianggap kurang menarik. Kurangnya inovasi produk perbankan syariah sering dianggap kurang inovatif dibandingkan produk perbankan konvensional, terutama untuk nasabah koperasi. Kurangnya populer di kalangan non-muslim. Perbankan syariah sering dianggap hanya untuk umat muslim, padahal prinsipnya bersifat universal dan dapat diadopsi siapa saja. Strategi mengatasi tantangan peningkatan literasi keuangan, edukasi masyarakat tentang manfaat dan mekanisme perbankan syariah melalui seminar, kampanye, dan media. Pengembangan produk inovatif, merancang produk syariah yang kompetitif, fleksibel, dan menarik bagi semua kalangan. Peningkatan SDM, melatih tenaga konvensional dengan pengetahuan syariah dan kemampuan teknis yang kuat. Kerjasama internasional mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara dengan perbankan syariah maju seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab. Pemanfaatan teknologi digital, mengintegrasikan teknologi seperti perbankan digital dan fintech untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan mengatasi kelemahan dan tantangan tersebut, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi alternatif utama di sektor keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu praktik bisnis di pasar tradisional. Praktik bisnis di pasar tradisional memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan budaya lokal dan interaksi sosial yang kuat. Berikut adalah beberapa karakteristik, keunggulan, tantangan, serta prinsip yang biasanya dijalankan di pasar tradisional. Yang pertama, ciri khas praktik bisnis di pasar tradisional. Negosiasi harga atau tawar-menawar. Pembeli dan penjual sering terlibat dalam proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga yang saling menguntungkan. Hubungan sosial yang erat, interaksi antara pembeli dan penjual bersifat personal. Pelanggan tetap sering mendapat perlakuan khusus seperti diskon atau prioritas transaksi tunai. Sebagian besar transaksi menggunakan uang tunai. Meskipun saat ini beberapa pasar mulai mengadopsi pembayaran digital, barang-barang lokal, produk yang dijual biasanya berasal dari hasil produk lokal seperti sayur, buah, daging, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Kesederhanaan sistem. Tidak ada sistem administrasi yang rumit. Penjual langsung bertanggung jawab atas operasional bisnis mereka. Yang kedua, prinsip-prinsip umum dalam bisnis di pasar tradisional. Kejujuran dalam timbangan dan kualitas barang. Penjual menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan kualitas barang sesuai harga dan berat yang tepat. Keadilan dalam transaksi. Meski ada tawar-menawar, harga akhir biasanya masih dalam batas wajar sehingga kedua pihak merasa diuntungkan. Gotong royong. Penjual sering membantu sesama pedagang seperti berbagi tempat atau informasi pemasok barang. Yang ketiga, keunggulan praktik bisnis di pasar tradisional. Harga yang kompetitif. Harga barang bisa lebih murah karena rantai distribusi lebih pendek dibandingkan pasar modern. Dukungan terhadap ekonomi lokal. Pasar tradisional menjadi tempat bagi petani, nelayan atau produsen lokal untuk menjual hasil produk mereka. Keberagaman produk. Produk yang dijual sangat beragam, dari kebutuhan pokok hingga barang khas daerah. Fleksibilitas.
Penjual bisa menyesuaikan harga, jumlah, dan jenis produk sesuai kebutuhan pembeli. Warisan budaya. Pasar tradisional mencerminkan nilai budaya dan tradisi lokal yang kuat. Keempat, tantangan praktik bisnis di pasar tradisional. Persaingan dengan pasar modern. Kehadiran supermarket atau minimarket menawarkan kenyamanan dan harga tetap yang menarik bagi sebagian pelanggan. Fasilitas yang kurang memadai, banyak pasar tradisional masih menghadapi masalah seperti kebersihan, drainase buruk, atau kurangnya fasilitas parkir. Kurangnya inovasi. Sistem bisnis yang sederhana kadang sulit bersaing dengan teknologi dan strategi pemasaran modern. Ketergantungan pada kondisi ekonomi lokal. Jika daya beli masyarakat turun, omset pedagang di pasar tradisional akan langsung terpengaruh. Kurangnya dukungan teknologi. Minimnya penggunaan teknologi seperti sistem pembayaran digital atau pemasaran online. Yang kelima, strategi meningkatkan praktik bisnis di pasar tradisional. Modernisasi pasar tradisional. Pemerintah atau pengelola pasar dapat memperbaiki infrastruktur untuk menciptakan pasar yang bersih, aman, dan nyaman. Adopsi teknologi digital, menggunakan aplikasi pembayaran digital atau pemanfaatan media sosial untuk pemasaran. Edukasi pedagang, melatih pedagang tentang manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan menggunakan teknologi. Peningkatan hubungan dengan konsumen, membangun loyalitas pelanggan dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan ramah. Pengembangan produk lokal, mendorong inovasi produk berbasis tradisi dan budaya untuk menarik lebih banyak pembeli. Kesimpulannya, pasar tradisional memainkan peran penting dalam ekonomi lokal dan budaya masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan, inovasi dan dukungan yang tepat dapat membantu pasar tradisional bertahan dan berkembang di era modern. Kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu perkembangan bank syariah. Perkembangan bank syariah tidak hanya bergantung pada bank itu sendiri, tetapi juga pada dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung yang membantu menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah peran mereka dalam mengembangkan perbankan syariah. Yang pertama, lembaga pendukung perbankan syariah. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai regulator, pengawasan atau fasilitator dalam pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi operasional perbankan syariah agar sesuai dengan regulasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah, memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI memastikan kebijakan moneter sejalan dengan kebutuhan perbankan syariah, seperti penyediaan instrumen keuangan syariah atau SBI syariah, fasilitas simpanan syariah, peningkatan inklusi keuangan syariah melalui program ekonomi inklusif. Yang ketiga, Dewan Syariah Nasional atau SDN MUI mengeluarkan fatwa terkait produk dan operasional perbankan syariah untuk memastikan kesesuaian syariah, menjadi rujukan bagi bank syariah dalam mengembangkan produk baru. Yang keempat, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS membantu koordinasi lintas sektor untuk pengembangan ekonomi syariah termasuk perbankan, mendorong inovasi produk syariah dan pengembangan infrastruktur pendukung. Yang kelima, lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau Basnas berkolaborasi dengan perbankan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana sosial syariah, mendorong integrasi keuangan syariah dengan kegiatan sosial dan filantropi. Yang keenam, Asosiasi Perbankan Syariah atau ASBISINDO mewakili kepentingan bank syariah dalam forum nasional dan internasional, memfasilitasi diskusi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Yang kedua, industri pendukung perbankan syariah. Industri pendukung memainkan peran penting dalam memperkuat infrastruktur dan daya saing perbankan syariah. Yang pertama, industri teknologi finansial atau fintech syariah, menyediakan platform pembayaran digital, pembiayaan berbasis syariah, dan crowdfunding halal, membantu memperluas akses layanan keuangan syariah, khususnya bagi segmen masyarakat unbangket. Yang kedua, distribusi asuransi syariah atau takaful,
memberikan perlindungan finansial yang sesuai syariah untuk nasabah perbankan syariah, berkolaborasi bank syariah dalam produk seperti banca takaful. Yang ketiga, produk syariah, menyediakan produk investasi syariah seperti sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah, memberikan alternatif investasi bagi bank syariah untuk pengelolaan likuiditas. Yang keempat, lembaga menjamin simpanan atau LPS, menjamin simpanan nasabah bank syariah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Yang kelima, lembaga pendidikan dan pelatihan, universitas, sekolah, dan lembaga pelatihan menyediakan pendidikan khusus tentang keuangan dan perbankan syariah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini. Yang keenam, audit dan akuntansi syariah. Kantor akuntan publik dan auditor syariah memastikan laporan keuangan dan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketujuh, media dan edukasi. Media massa, jurnal, keuangan, dan kampanye digital membantu meningkatkan literasi masyarakat tentang perkembangan syariah. Mengubah persepsi bahwa perbankan syariah hanya untuk umat Islam sehingga lebih inklusif. Yang ketiga, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, regulasi yang jelas dan kepatuhan terhadap syariah, memastikan kredibilitas perbankan syariah, mendorong inovasi produk, kolaborasi dengan vintage syariah dan pasar modal, membantu menciptakan produk baru yang kompetitif dan sesuai kebutuhan masyarakat, memperluas jangkauan layanan. Teknologi digital memungkinkan bank syariah menjangkau wilayah terpencil dan masyarakat unbanked, meningkatkan literasi keuangan syariah. Edukasi dari lembaga pemerintah, akademisi, dan media membantu masyarakat memahami manfaat perbankan syariah, memperkuat infrastruktur dukungan dari pasar modal syariah, asuransi syariah, dan audit membantu menciptakan ekosistem yang kuat untuk pertumbuhan. Yang keempat, tantangan dalam peran lembaga dan industri pendukung. Kurangnya koordinasi lintas sektor, regulasi atau kebijakan yang tidak sinkron dapat menghambat pertumbuhan. Keterbatasan SDM yang kompeten, banyak lembaga dan industri pendukung, kurangnya tenaga ahli di bidang keuangan syariah, kurangnya inovasi teknologi, masih ada kesenjangan teknologi antara bank syariah dan bank konvensional. Jadi kesimpulannya, lembaga dan industri pendukung memiliki peran strategis dalam membantu ekosistem perbankan syariah yang kuat, kompetitif, dan inklusif. Dukungan yang sinergis antara pemerintah, industri keuangan, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam pengembangan perbankan syariah di masa depan. Setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011, peran Bank Indonesia atau BI mengalami transformasi yang signifikan. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan mengalihkan sebagian tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga Bank Indonesia dapat fokus pada tugas utamanya dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Berikut adalah transformasi peran Bank Indonesia pasca kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, sebelum kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan terbentuk, Bank Indonesia memiliki peran ganda sebagai otoritas moneter, mengatur dan memaksimalkan kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, pengawasan dan regulator perbankan, mengawasi seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk aspek kepatuhan dan kesehatan bank, mengeluarkan izin operasional perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatasi krisis perbankan dengan memberikan fasilitas pendanaan darurat. Yang kedua, setelah kehadiran OJK. Kehadiran OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebabkan perubahan besar dalam fungsi dan peran Bank Indonesia, terutama dalam pengawasan dan regulasi perbankan. Perubahan tersebut adalah yang pertama, transformasi peran pengawasan. Sebelum OJK, BI mengawasi operasional, manajemen risiko, dan kesehatan bank. Setelah OJK, tugas pengawasan mikroprudensial atau pengawasan individu bank dialihkan ke OJK. OJK mengawasi kegiatan usaha perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Bank Indonesia tetap memiliki peran dalam pengawasan makroprudensial.
atau stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, fokus utama Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan menjadi otoritas moneter utama dengan fokus pada stabilitas moneter, menjaga kestabilan inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga. Stabilitas sistem keuangan makroprudensial mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Melaksanakan kebijakan makroprudensial seperti rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio atau LDR dan rasio modal minimum atau CAR. Yang ketiga, peran dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia tetap menjadi regulator dan pengawasan utama dalam sistem pembayaran nasional, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran tunai dan non-tunai, memastikan infrastruktur sistem pembayaran yang aman, efisiensi, dan inklusif, termasuk pengembangan teknologi pembayaran digital seperti KRIS. Yang keempat, peran dalam krisis sistem keuangan. Bank Indonesia tetap berperan sebagai lender of last resort bagi perbankan dengan memberikan likuiditas darurat jika diperlukan, berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan, Kementerian Keuangan dan LPS untuk penanganan krisis sistem keuangan. Yang kelima, koordinasi dengan OJK. BI bekerja sama erat dengan OJK dalam pengawasan keuangan dan pencegahan risiko sistemik melalui forum koordinasi seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, pertukaran data dan sistem terkait stabilitas keuangan. Yang ketiga, dampak transformasi peran BI. Yang pertama, kelebihan. BI lebih fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan makro. Pengawasan perbankan menjadi lebih spesifik di bawah otoritas jasa keuangan, sehingga pembagian tugas menjadi lebih jelas. Sistem keuangan lebih stabil karena adanya sinergi antara BI, OJK, dan lembaga lainnya. Yang kedua, tantangan. Dibutuhkan koordinasi yang efektif antara BI dan OJK untuk memastikan tidak ada celah dalam pengawasan sistem keuangan. Potensi tumpang tindih atau keterlambatan dalam penanganan masalah akibat pembagian tugas yang kompleks. Yang keempat, peran BI dalam ekosistem keuangan terkini. Setelah kehadiran OJK, BI mengambil peran strategis dalam mengantisipasi tantangan keuangan modern antara lain digitalisasi sistem pembayaran, mendorong inovasi seperti KRIS, BI Fast, dan pengembangan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Pengembangan keuangan inklusif. BI berperan aktif dalam mendukung inklusi keuangan melalui pengembangan sistem pembayaran yang terjangkau dan aman. Stabilitas sistem keuangan. BI menggunakan instrumen makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik akibat kredit berlebihan, volatilitas pasar atau gejolak ekonomi global. Pengawasan vintage. Meskipun pengawasan vintage sebagian berada di bawah OJK, BI tetap mengatur aspek sistem pembayaran vintage untuk menjaga stabilitas moneter. Jadi kesimpulannya, kehadiran OJK telah mengubah fokus peran Bank Indonesia dari pengawasan mikroprudensial menjadi fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan makroprudensial, dan pengaturan sistem pembayaran. Transformasi ini memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga, meskipun membutuhkan koordinasi yang erat untuk memastikan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Nah, baik, kita akan masuk ke pembahasan ke-6, yaitu Bank Indonesia atau BI memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mengambil berbagai inisiatif untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Berikut adalah beberapa inisiatif Bank Indonesia dalam mendukung perkembangan bank syariah. Yang pertama, pengembangan kebijakan makroprudensial untuk perbankan syariah. BI mengeluarkan kebijakan makroprudensial khusus untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah, seperti rasio pembiayaan terhadap simpanan syariah atau financing to deposit ratio, memberikan fleksibilitas bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan tanpa membebani likuiditas,
relaksasi rasio likuiditas. BI memberikan ruang lebih besar untuk bank syariah dalam mengelola likuiditas. Yang kedua, pengembangan infrastruktur keuangan syariah. Bank Indonesia mendorong penguatan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah, antara lain pengembangan pasar uang syariah. BI menginisiasi dan mengembangkan instrumen pasar uang syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, sukuk bunga Indonesia, dan transaksi repo berbasis syariah. Mendukung efisiensi pengelolaan likuiditas bank syariah melalui instrumen tersebut. Digitalisasi sistem pembayaran syariah. BI mendorong penggunaan KRIS pada transaksi syariah untuk mempermudah pembayaran digital sesuai prinsip syariah. 3. Edukasi dan literasi keuangan syariah. BI aktif meningkatkan literasi keuangan syariah untuk mendorong inklusi keuangan seperti kampanye dan sosialisasi, mengadakan seminar, workshop, dan kampanye nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan bank syariah. Peningkatan literasi digital mengedukasi masyarakat mengenai layanan perbankan syariah berbasis teknologi seperti mobile banking syariah. Yang keempat, dukungan terhadap inklusi keuangan syariah. BI mendukung pengembangan program inklusi keuangan berbasis syariah seperti perbankan mikro syariah dan pembiayaan usaha kecil dan menengah atau UMKM berbasis syariah. BI mempromosikan pengintegrasian bank syariah dengan sektor real, khususnya melalui pembiayaan untuk UMKM dan ekonomi lokal berbasis syariah. Yang kelima, pengembangan ekonomi syariah. Sebagai bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi syariah, BI mengambil langkah-langkah berikut. Mendorong halal ekosistem. BI bekerja sama dengan sektor real untuk membangun ekosistem halal yang terintegrasi dengan perbankan syariah. Integrasi keuangan syariah dan filantropi Islam. BI mendukung integrasi layanan keuangan syariah dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mendukung inklusi keuangan. Yang keenam, kerjasama dengan lembaga pendukung. BI bekerjasama dengan lembaga lain untuk mempercepat pengembangan perbankan syariah seperti Dewan Syariah Nasional atau SDN MUI dalam menyusun fatwa terkait produk dan layanan perbankan syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS untuk menyelaraskan program pengembangan keuangan syariah di tingkat nasional. Pemerintah dan OJK dalam penguatan regulasi dan pengawasan sektor keuangan syariah. Yang ketujuh, mendorong sinergi digital dan teknologi. BI mendorong integrasi teknologi keuangan dalam sistem perbankan syariah melalui kolaborasi dengan fintech syariah, mengembangkan layanan pembiayaan dan investasi berbasis syariah yang lebih inklusif dan efisien. Peningkatan sistem pembayaran digital memastikan layanan pembayaran elektronik berbasis syariah sesuai dengan prinsip syariah. Yang ke-8, fasilitas riset dan pengembangan. BI mendukung riset terkait keuangan syariah untuk menciptakan inovasi dalam produk dan layanan perbankan syariah. Penerbitan laporan dan publikasi. BI secara berkala mengeluarkan laporan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kolaborasi dengan akademisi dan universitas. BI bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan kapasitas SDM di sektor keuangan syariah. Yang ke-9, dukungan terhadap transformasi Bank Syariah Indonesia atau BSI. BI berperan aktif dalam mendukung transformasi dan penguatan Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia untuk mendorong daya saing secara nasional dan internasional. Yang ke-10, peran sebagai inisiator internasional. BI turut aktif dalam forum internasional untuk mempromosikan keuangan syariah seperti melalui kerjasama dengan Islamic Financial Service Board atau IFSB dan organisasi internasional lainnya. Jadi kesimpulannya, inisiatif Bank Syariah dalam mendukung perbankan syariah mencangkup penguatan kebijakan, infrastruktur keuangan, edukasi, inovasi teknologi, dan kerjasama lintas sektor. Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen BI dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah sebagai bagian penting dari ekonomi Indonesia. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Pertama-tama, perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan
dalam beberapa tahun terakhir. Sistem ini menawarkan alternatif keuangan yang berbasis prinsip syariah seperti larangan riba, transaksi spekulatif, dan investasi di sektor yang tidak sesuai dengan etika Islam. Meskipun prospeknya cerah, industri ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berkembang lebih baik. Yang pertama, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Kesadaran dan literasi keuangan syariah yang rendah, banyak masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami konsep, manfaat, dan prinsip keuangan syariah. Hal ini menyebabkan rendahnya adopsi layanan perbankan syariah. Yang kedua, skala dan pangsa pasar yang kecil. Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10% dibandingkan dengan perbankan konvensional. Yang ketiga, kompetisi dengan perbankan konvensional. Perbankan konvensional lebih mapan dengan infrastruktur teknologi dan produk yang lebih variatif. Hal ini membuat perbankan syariah sulit bersaing. Yang keempat, kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Industri ini masih menghadapi kekurangan tenaga profesional yang memahami prinsip syariah dan memiliki keahlian dalam bidang keuangan. Yang kelima, regulasi dan kebijakan yang kurang mendukung. Kerangka regulasi seringkali belum cukup fleksibel untuk mengakomodasikan kebutuhan khusus industri perbankan syariah. Yang keenam, inovasi produk yang terbatas. Perbankan syariah terkadang dianggap kurang inovatif dalam mengembangkan produk yang menarik bagi konsumen, terutama generasi muda. Adapun peluang perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, populasi muslim yang besar dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Potensi pasar perbankan syariah sangat besar untuk dikembangkan. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah semakin mendukung perkembangan perbankan syariah melalui kebijakan seperti roadmap ekonomi syariah dan penggabungan bank syariah milik BUMN. Yang ketiga, kesadaran konsumen yang meningkat. Tren gaya hidup halal dan kesadaran akan pentingnya prinsip syariah semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Yang keempat, digitalisasi dan teknologi. Adopsi teknologi seperti vintage berbasis syariah memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Yang kelima, pasar global dan yang terbuka. Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam keuangan syariah global, mengingat posisi strategisnya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Yang keenam, diverifikasi produk dan layanan. Peluang untuk mengembangkan produk inovatif seperti pembiayaan hijau atau green finance, Islam social finance, dan investasi berbasis wakaf yang sangat besar. Yang ada pun strategi untuk menghadapi tantangan dan manfaat peluang. Yang pertama, peningkatan literasi keuangan syariah. Mengadakan kampanye edukasi secara masif melalui media sosial, seminar, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Yang kedua, penguatan regulasi dan kebijakan. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Yang ketiga, pengembangan SDM. Investasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk menghasilkan tenaga profesional yang kompeten di bidang keuangan syariah. Kolaborasi dengan vintage, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses layanan keuangan syariah. Dan yang terakhir, inovasi produk dan layanan penyediaan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern seperti kartu debit syariah, layanan pembayaran digital, dan investasi berbasis syariah. Kemitraan strategis bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk komunitas muslim untuk meningkatkan kesadaran dan adopsi perbankan syariah.